Shalom, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, berjumpa kembali dengan program Tuhan adalah Gembalaku dari Gereja Bethel Indonesia Jemaat Segitiga Kampung Melayu, Jakarta Timur. Saya Pendeta Yonatan Hintoro. Sebelum kita diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, mari saya ajak kita tunduk kepala. Kami mengasihi-Mu Tuhan, kami siap diberkati Engkau, kami siap mendapat pewahyuan yang baru. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengar dan menyaksikan program ini agar kami boleh diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap diberkati. Amin. Shalom, kekasih Kristus, kita berjumpa kembali dalam program Tuhan adalah Gembalaku dari Gereja Bethel Indonesia Jemaat Segitiga Kampung Melayu, Jakarta Timur. Saudara yang Tuhan kasihi, kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema First Love. First Love atau kasih mula-mula. Saudara yang Tuhan kasihi, saya akan membacakan di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat yang keempat dan kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Amin. Saudara yang Tuhan kasihi, first love, kasih mula-mula. Allah menekankan kepada kita. Bahkan Allah bukan hanya menekankan kepada kita. Bahkan Allah menekankan di dalam hal ini, Dia sedikit mencela di dalam kehidupan kita. Bahkan Dia menekankan kita dicela. Kenapa? Kasih mula-mula itu kita tinggalkan. Saudara, sebelum kita membahas kenapa kita meninggalkan kasih mula-mula, apa sih sebenarnya kasih mula-mula itu atau first love itu, saudara? Dalam bahasa Yunani, kita kenal dengan sebutan ten agapen, soten, proten, apekas. Kasih mula-mula atau first love, ya. Atau di dalam bahasa Inggris disebut you have forsaken you live love. You have forsaken you first love. Ya, saudara, kita ditekankan di dalam kesempatan saat ini adalah engkau telah meninggalkan kasih yang pertama. Jadi first love adalah kasih mula-mula. Seperti halnya seandainya kita itu mulai mengenal pasangan, mulai mengenal percintaan satu dengan yang lain, dengan lawan jenis antara laki dan perempuan. Itulah yang dikenal dengan nama first love. Seperti contohnya percintaan antara anak gadis dan anak bujang yang baru kenal, bertemu, dan berpandangan mata. Itulah yang disebut first love, saudara. Nah, jikalau kita mendapatkan sesuatu percintaan yang demikian, saudara, pasti anak gadis itu dan anak bujang itu ada suatu masa yang dia rasakan adalah suatu keindahan, adalah masa di mana kita mengadakan suatu pertemuan, pembicaraan yang selalu menyenangkan. Kenapa? Antara anak gadis dan anak bujang ini yang mereka temukan ada cinta yang mula-mula mereka rajut bersama. Saya merasakan bahwa anak itu akan
sangat kurang berbicara satu dengan yang lain hanya 1 jam. Saya pikir pengalaman pribadi kita mungkin pada waktu masih muda, kita pacaran, ngobrol bersama sambil baca Alkitab, sambil merenungkan Alkitab, atau sambil mendiskusikan masa depan kita. 1 jam itu sangat cepat sekali. Bahkan 2 jam sangat kurang. 3 jam kalau kita boleh dikatakan juga kurang. Saudara, kenapa? Karena dasar atau basic yang mereka punyai, cinta yang luar biasa. Kalau kita mempunyai kasih yang mula-mula, kita akan nampak cinta kita ini murni. Murni. Tidak ada campuran apapun di dalam percintaan kita. Kenapa? Percintaan kita, first love itu adalah percintaan yang murni, benar-benar lahir dari hati yang tulus, tidak terbuat-buat oleh tipu daya atau daya pikir kita sendiri, tetapi benar-benar kalau kita menjumpai first love satu dengan yang lain, itu mengalami sesuatu yang benar-benar murni, pure, dan tulus di dalam menghadapi segala sesuatu kehidupan kita. Bahkan saudara yang Tuhan kasihi, kalau kita mengalami first love, saudara, ada suatu kehangatan yang luar biasa yang kita rasakan. Kehangatan apa? Kehangatan kebersamaan kita satu dengan yang lain. Saudara merasa bahwa engkau adalah aku adalah engkau. Ada sesuatu kehangatan. Saudara, jikalau kita makan sesuatu, makanan yang hanya mungkin 1 kotak atau 1 bulatan seperti ini, saya akan makan, lebih baik kita bagi bersama. Itulah suatu kehangatan. Mungkin kita minum 1 kopi, 1 gelas, saudara, pada waktu kita ada first love sama pasangan kita akan bagi pasangan kita. Minuman itu saya akan bagi untuk dia. Kenapa? Ada suatu kehangatan. Tidak ada egois di dalam kehidupan kita. Oh, saya minum, saya habiskan, saya kenyang. Biarin dia kelaparan. Oh, enggak. First love itu tidak demikian. Tidak mementingkan diri sendiri. Tetapi first love itu ada suatu kehangatan antara dia dan saya. Saudara yang Tuhan kasihi, jauh daripada sikap kepura-puraan. Tidak ada kepura-puraan, saudara, di dalam kehidupannya, di dalam pergaulannya, di dalam kasih sayangnya. Itu tidak ada tipu daya di dalam kehidupannya. Saya mencintai kamu, saya ingin memiliki harta benda kamu. Oh, sama sekali tidak ada. Tidak ada tipu daya, saudara. Rela berkorban, justru mereka rela berkorban, saudara. Saya ingat, saudara, pada waktu kami cinta pertama, saudara, mau saya jemput ke gereja. Saudara, saya belum mempunyai sesuatu kendaraan, saya masih naik angkot. Hujan besar, petir menyambar-nyambar, saya rela berkorban, pakai payung, saya payungan. Sepatu saya basah, saya tidak apa-apa. Saya ke gereja, saudara, untuk menjemput kekasih saya jemput dan saya payungin itu kekasih saya. Saudara, yang sekarang itu menjadi istri saya. Saudara yang Tuhan kasih, first love itu rela berkorban. Untuk siapa? Untuk pasangannya. Untuk apa? Untuk siapa? Untuk yang dikasihinya. Saudara, rela berkorban demi yang dikasihi. Rela untuk sesuatu yang kita korbankan untuk kekasih kita. Menutupi segala sesuatu kekurangannya. Saudara, first love itu kita bisa menutupi segala kekurangan kekasih kita. Kita tidak akan membuka segala kelemahan pasangan kita. Kita tidak akan membuka segala kejelekan-kejelekan orang lain. Tetapi first love itu menutupi segala sesuatunya menjadi baik. Saudara yang Tuhan kasihi, kalau kita benar-benar first love,
kita akan tertuju kepada kekasih kita. Saudara, kekasih kita fokusnya hanya kepada yang kita kasihi. Nah, bagaimana dengan Kristus? Apakah saudara merasakan first love? Oh, luar biasa saudara. Orang yang jatuh cinta kepada Kristus, saudara, akan melebihi kita jatuh cinta kepada pasangan kita, saudara. Kita first love kepada Kristus, kita akan rela berkorban untuk Kristus. Saudara, kita dengan segenap hati kita, saudara, kita akan memberikan segala sesuatunya kepada Kristus. Dengan segenap hati, ya, full hearts, kita memberikan segala sesuatunya untuk Kristus, saudara. Juga dengan kekuatan kita memuji, memuliakan Tuhan, kita menyembah Tuhan, saudara. Itu benar-benar kita merasakan bahwa kita itu jatuh cinta kepada Kristus. Alkitab selalu dibacanya, Alkitab selalu dipegangnya, Alkitab selalu dilihatnya, dibaca, direnungkannya. Saudara, zaman dulu pada waktu kita pacaran, tidak ada HP, WA, tidak ada. Tapi kita masih surat-suratan. Setiap hari kita menunggu surat dari kekasih kita. Setiap saat kita menunggu surat datang dari kekasih kita. Apalagi kalau surat itu datang dengan warna pink, ada gambar hatinya, saudara. Dan itu sangat menyenangkan buat pasangannya, saudara. Dan surat itu akan dibaca. Sekali dibaca, saya rasa kurang. 2 kali dibaca, saya rasa kurang. 3 kali, saya juga rasa kurang. Bisa 3, 4, 5 kali, bahkan bisa 10 kali. Terkadang di dalam kehidupan kita, pada waktu kita sudah menerima surat itu, dan kita tidur dengan surat itu ada di dada kita. Saudara, itulah yang namanya first love kepada Kristus. Cinta mula-mula kepada Kristus. Itu kita tidak bisa bayangkan. Terkadang kita ingin selalu memuji Tuhan, selalu ingin berkorban untuk Tuhan, selalu ingin mendengarkan firman Tuhan, selalu ingin ada di gereja. Ada doa pagi, kita harus ingin segera cepat-cepat datang di gereja. Doa semalam suntuk kita pun ada. Doa puasa ada. Doa Yabes, doa Esther ada, saudara. Apa saja yang kita lakukan hanya tertuju kepada Kristus. Saudara yang Tuhan kasih, inilah yang namanya cinta kepada Kristus. Oleh sebab itu Kristus sangat senang dengan keadaan kita seperti demikian. Semangat yang luar biasa, pengorbanan yang luar biasa, pelayanan yang tanpa pamrih, tanpa segala embel-embel, dan segala sesuatunya diperbuat hanya untuk name of Jesus Christ, untuk nama Tuhan. Itulah yang dinamakan first love. Oleh sebab itu Allah mengatakan kasih mula-mula itu luar biasa, dahsyat, seperti di dalam jemaat yang pertama, saudara, dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 dan seterusnya, saudara. Jemaat yang mula-mula tekun mendengarkan pengajaran para rasul. Jemaat mula-mula tekun di dalam doa, di dalam segala pengajaran-pengajaran yang diajarkan oleh hamba-hamba Tuhan. Dan itulah yang namanya cinta mula-mula kepada Kristus. Nah, saudara yang Tuhan kasihi, saya akan menekankan saudara, kenapa Kristus itu mencela kepada kita. Saudara bayangkan ya, ayat yang ke-5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah
dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Saudara, Kristus mencela, kenapa engkau meninggalkan kasihku yang mula-mula? Kenapa? Sebab ada banyak anak-anak Tuhan itu tidak merasakan cinta kembali seperti dulu pada waktu kita jatuh cinta pertama kepada Kristus. Pada waktu kita mulai mendengar firman Tuhan, sangat menekankan di hati, tertanam di hati, di pikiran, selalu direnungkan firman Tuhan pagi, siang, dan malam. Tetapi kenapa Kristus sampai mencela? Kenapa engkau sampai meninggalkan kasihku yang mula-mula? First love itu sampai terlupakan. Sehingga apa yang kita perbuat di dalam kehidupan sehari-hari, saudara, ya, ada banyak orang ke gereja dengan rasa terpaksa, saudara, karena dia sudah hilang kasih yang mula-mula kepada Kristus. Dia terpaksa kenapa? Ada banyak anak-anak Tuhan yang datang ke gereja. Karena saya anak pendeta, saya harus datang ke gereja. Saya anak pendeta, saya harus menjadi contoh untuk orang lain. Jadi tidak ada rasa kehangatan di dalam Tuhan. Tidak ada rasa getaran jiwa, kerohanian yang menggetarkan jiwa anak-anak Tuhan pada jemaat mula-mula. Kenapa hal ini hilang, saudara? Kita merasa bahwa anak pendeta merasa terpaksa, saya harus ikut ibadah. 1 kali ibadah, 2 kali sampai 3 kali harus tetap ada di gereja karena saya anak pendeta. Itu karena keterpaksaan, tetapi bukan karena first love kepada Kristus. Ambil contoh lain lagi. Karena saya adalah lulusan dari sekolah teologi, saya mempunyai gelar STH, MTH, doktor, dan saya harus terpaksa juga untuk datang di dalam ibadah. Saudara, karena saya lulusan teologi, saya datang harus untuk melayani Tuhan. Dan melayani pun, saudara tidak merasa ada getaran jiwa kepada Tuhan. Saudara hanya berdasarkan pemikiran saudara, kepandaian saudara, otak saudara, dan sains saudara, dan seluruh ilmu-ilmu pengetahuan umum saudara yang punyai. Dan tidak ada rasa benar-benar melayani dengan ketulusan, dengan motivasi yang banyak sekali. Mungkin saudara tahu sendiri motivasi di balik pelayanan. Sekarang ada banyak anak-anak Tuhan yang sudah gelar teologi sampai S3 pun, saudara, belum tentu dia first love di dalam melayani kepada Tuhan. Tetapi dia terpaksa melayani itu dengan motivasi di balik pelayanan. Pengerja gereja pun sama, saudara. Ada banyak orang terpaksa karena saya pengerja gereja. Saya ada pendeta, saya sungguh-sungguh melayani Tuhan, mengangkat tangan. Kami dulu di gereja besar dan ada banyak pengerja-pengerja yang berbeda-beda motivasi. Jikalau ada pendetanya, gembala jemaat, dia sungguh-sungguh memuji Tuhan. Tetapi kalau tidak ada pendetanya, dia tidak mau tepuk tangan, tidak mau memuji Tuhan, dia hanya duduk-duduk saja. Saudara, engkau melayani Tuhan tidak dengan first love. Tidak ada kemurnian, tidak ada ketulusan di dalam pelayanan. Nah, hal ini ada banyak sekali. Karena apa? Engkau telah meninggalkan kasih mula-mula. Dan Allah sangat mencela jikalau engkau di dalam engkau melayani Tuhan, engkau tidak tulus, engkau tidak murni, engkau punya udang di balik batu. Saudara, ada banyak, kita tidak bisa bercerita panjang lebar dengan maksud-maksud yang tertentu di dalam pelayanan. Mereka ingin menjadi kaya raya, ingin menjadi dipuji orang, ingin dihormati orang, ingin segala sesuatunya. Motivasinya adalah mamon,
Ada banyak zaman-zaman sekarang hamba-hamba Tuhan yang tidak lagi first love, tetapi dia tujuannya ada tujuan yang dia inginkan, yaitu tidak lain kekayaan, harta benda, dan itulah yang Allah cela, saudara. Sangat dalam engkau jatuh di dalam dosa ini, saudara. Ya, pelayanan kita adalah pelayanan yang pura-pura, saudara. Pelayanan yang tidak murni dan pelayanan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tahu engkau melayani aku tidak dengan tulus hati, tidak dengan murni, tetapi dengan satu keinginan, sesuatu yang engkau bayangkan, aku mendapatkan sesuatu dari pelayanan ini. Saudara, Allah memberkati engkau, tetapi bukan dengan tujuan yang seperti demikian itu. Itu sangat mengerikan bagi Tuhan. Dan itu saudara ketahui, Tuhan katakan terlalu dalam engkau telah jatuh di dalam dosa. Engkau tidak first love lagi kepada Tuhan. Engkau first mammon. Love mammon, saudara. Ada banyak orang berbuat seperti demikian itu, saudara. Oleh karena itu, saudara, mari kita sadar dengan keadaan-keadaan seperti ini, engkau akan dicela Tuhan. Dan kalau engkau tidak bertobat, Tuhan katakan kaki Dian itu akan ditarik dari kita, saudara. Ditarik dari kita. Dan itu sangat merugikan saudara dan saya. Melayani Tuhan tidak lagi ada suatu kehangatan, saudara. Karena first love itu sudah tidak ada, jadi tidak ada kehangatan, tidak ada perhatian, tidak merasa memiliki gereja itu. Ada banyak hamba Tuhan yang tidak lagi first love kepada Tuhan. Dia datang hanya doa berkat saja, saudara. Dia tidak merasakan ada suatu kehangatan bersama komunitas di dalam gereja Tuhan, memuji Tuhan bersama jemaatnya. Dia tidak merasakan hal itu. Yang penting saya datang, saya hanya berdoa berkat, saudara. Dan itu sangat keji di hadapan Tuhan. Saya sudah tidak sebut siapa itu pendetanya. Tetapi ada banyak, terutama di kota-kota besar, saudara. Mereka tidak merasa kehangatan di dalam memuji di dalam rumah ibadahnya sendiri. Padahal sudah mempunyai gedung gereja yang bagus, memiliki jemaat yang bagus, pemusik yang lengkap. Tetapi mereka tidak merasakan kehangatan bersama jiwa-jiwa dan bersama Tuhan di dalam ibadah, di dalam memuji Tuhan. Saudara, tidak ada getaran roh bersama Kristus dan jemaat di dalam ibadah. Tidak fokus kepada Tuhan, tidak fokus kepada Kristus. Dia fokusnya memperhatikan jam, kebaktian kapan selesai. Bukan hanya jemaat yang seperti itu, pendeta pun banyak, saudara. Saya sudah pengen istirahat, saya sudah pengen pergi ke villa saya sudah pengen pergi ke hotel tidur, dan fokusnya hanya itu, saudara. Dia tidak fokus lagi kepada pelayanan yang menghangatkan itu, yang menggetarkan itu. Oleh sebab itu Allah mencela, terlalu dalam engkau meninggalkan kasihku yang mula-mula. Kembalilah, saudara, kembalilah, saudara. Supaya apa? Supaya kita diberkati dalam pelayanan Tuhan, saudara yang Tuhan kasihi. Firman Tuhan inilah yang menemplah kita. Ya, Allah berkata mencela, bukan lagi mencela. Kristus berkata di dalam ayat ini, saudara, engkau telah jatuh di dalam dosa yang dalam. Karena kasih mula-mula itu tidak seperti itu, saudara. Kasih yang mula-mula yaitu orang yang kita cintai, yaitu Kristus yang kita cintai. Kita bisa perbuat untuk Dia, untuk Kristus. Apa saja yang Kristus mau, kita lakukan untuk Kristus.
Tetapi kalau kita tidak mencintai orang itu, kita tidak mungkin memberikan sesuatu untuk orang itu, saudara. Oleh sebab itu, kekasih Kristus, first love, pada kesempatan ini mengajar kepada kita untuk bertobat, untuk kembali kepada kasih yang mula-mula, agar kita diberkati Tuhan. Pelayanan kita tulus, murni, hanya tertuju kepada Kristus. Tidak neko-neko, saudara. Tidak macam-macam. Apapun yang kita lakukan pada waktu kita tulus kepada Tuhan, Allah tetap memberkati kita. Saudara, berkat itu nomor belakang, saudara. Saudara yang Tuhan kasihi, dalam pelayanan apapun, saudara, saat-saat seperti demikian ini, gereja kami belum buka. Kami hanya melayani live streaming, tapi ada beberapa orang menyalurkan berkat itu kepada gereja kami. Dan itu tangan Tuhan sendiri yang campur tangan. Makanya dari itu, milikilah pelayanan yang first love, cinta mula-mula kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan itu menggetarkan kita dan memberkati kita dan mengubah kita untuk kita kembali kepada kasih mula-mula. Kita tidak meninggalkan kasih itu. Amin. Buat firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau mengingatkan kami kepada first love. Kasih mula-mula. Kasih mula-mula itu adalah kasih yang indah, yang luar biasa, yang menyenangkan Bapa. Oleh sebab itu kami selalu ingin melayani untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Tanamkan benih firman-Mu ini dalam hati kami yang paling dalam, agar kami tetap first love kepada Kristus. Karena Kristus adalah yang kami kasihi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.